Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat implementasi dari metode differential evolution menggunakan Google Colaboratory. Di dalam contoh ini, kita akan menggunakan fungsi spare, yang mana fungsi spare ini merupakan salah satu fungsi kontinu yang relatif sederhana. Dan fungsi ini merupakan fungsi unimodal function. Dirumuskan dengan sigma xi kuadrat untuk i sama dengan 1 sampai n. Dan kita bisa lihat ini bentuk fungsinya, misalnya untuk fungsi dua dimensi, jadi dia akan membentuk semacam kubah yang arahnya terbalik, dan fungsi ini dia akan memiliki satu nilai minimal. Nah, ini yang akan kita cari di dalam contoh ini. Nah, untuk representasi solusi, kita akan menggunakan representasi bilangan real. Jadi setiap variabelnya akan dinyatakan dengan sebuah bilangan real. Dan fungsi objektifnya yaitu sigma xi kuadrat untuk i sama dengan 1 sampai 2. Ya, dalam contoh ini kita hanya menggunakan fungsi spare dua dimensi. Tapi nanti bisa dikembangkan ke dalam bentuk dimensi yang lebih besar. Nah, kita lihat dulu untuk pseudocode dari differential evolution. Jadi di sini kita lihat yang pertama kali dilakukan adalah kita akan melakukan inisialisasi populasi atau membangkitkan sejumlah solusi awal. Setelah populasinya terbentuk, maka kita akan melakukan pencarian solusi baru. Ya. Pencarian ini akan dilakukan sampai kriteria berhentinya tercapai. Jadi untuk setiap individunya, ya, di sini kita lihat I sama dengan 1 sampai M, berarti untuk setiap individu kita akan lakukan pencarian solusi baru. Ya. Dan di sini kita bangkitkan JRandom, ya, di mana JRandom ini merupakan indeks untuk dimensi permasalahan. Jadi maksudnya adalah minimal ada satu variabel yang dirubah. Ya. Kemudian untuk setiap dimensinya, ya, untuk setiap variabelnya, kita akan lakukan sebagai berikut. Jadi bangkitkan bilangan random. Jika nilai bilangan random ini kurang dari probabilitas crossover, artinya dia memenuhi kriteria crossover, atau jika nilai J-nya sama dengan J-random, ya, maka kita akan melakukan mutasi, ya, differential mutation, di mana di sini kita akan menggunakan skema DE/random/1/uniform, artinya adalah bahwa vektor basisnya akan dipilih secara acak dan kita akan menggunakan satu vektor difference. Nah, karena menggunakan satu vektor difference, maka kita akan membangkitkan tiga nilai acak, ya, atau kita pilih tiga individu acak dari populasi, yang mana satu individu akan dipakai sebagai vektor basis dan dua individu akan dipakai untuk menghitung vektor difference. Nah, kemudian kita akan hitung posisi yang baru dengan rumus V sama dengan XR3 plus F kali XR1 minus XR2. Ya. Jika nilai randomnya lebih besar dari probabilitas crossover, artinya adalah kriteria crossover tidak terpenuhi, maka yang dilakukan adalah posisi yang baru atau titik yang baru itu akan sama dengan titik sebelumnya. Nah, ini kita ulang sampai seluruh variabelnya selesai, ya, selesai dimanipulasi. Sehingga kita akan mendapatkan posisi individu yang baru. Kemudian kita akan hitung kualitas dari individu yang baru. Ya. Jika kualitas individu yang baru ini lebih bagus daripada individu sebelumnya, maka individu sebelumnya akan digantikan oleh individu yang baru. Jika tidak, maka individu sebelumnya akan sama dengan individu yang baru. Nah, ini kita lakukan terus untuk semua individu. Setelah itu, setelah semua individu kita dapatkan posisi yang baru, maka proses iterasi untuk satu term selesai. Nah, kita akan beranjak ke term berikutnya, sehingga kita akan cek untuk setiap individu, dan setiap individu akan dicek untuk setiap dimensinya. Begitu seterusnya, sampai kriteria berhentinya tercapai. Ketika kriteria berhenti tercapai, berarti kita akan mendapatkan populasi terakhir, dan solusinya itu akan diambilkan dari individu yang terbaik di dalam populasi yang terakhir. Baik, kita akan masuk ke Google Colaboratory-nya, ya. Dalam contoh ini, untuk skema differential evolution yang kita pakai adalah vektor basis dipilih secara random, kemudian menggunakan satu vektor difference, dan crossover-nya menggunakan crossover uniform. Yang pertama, kita akan memanggil library yang diperlukan, yaitu ada NumPy,
random, array, serta matplotlib ya. Kita panggil dulu. Nah, setelah memanggil library, maka kita akan melakukan inisialisasi parameter yang meliputi ukuran dimensi permasalahan atau jumlah variabel, kemudian jumlah iterasi maksimumnya, ukuran populasinya, kemudian ruang pencarian. Dalam contoh ini ruang pencarian dibatasi antara -10 sampai 10, kemudian probabilitas crossover dan faktor skala. Faktor skalanya kita set 0,5. Setelah melakukan inisialisasi parameter, tahap selanjutnya adalah kita melakukan inisialisasi populasi dengan cara membuat fungsi init populasi ini, ya, di mana di dalam fungsi ini kita akan menginisialisasi variabel P yang dipakai untuk menyimpan nilai-nilai variabel di dalam populasinya ya, seperti itu. Sehingga di sini kita lihat untuk setiap baris dan kolom, yakni for i in range ukuran populasi dan for j in range dimensinya, maka kita akan membangkitkan nilai acak di dalam range pencariannya. Jadi rumusnya ini adalah random dikalikan dengan range-nya. Jadi range pencariannya adalah batas atas dikurangi batas bawah, kemudian ditambahkan dengan batas bawah. Sehingga di sini nanti bilangan random yang dibangkitkan itu akan berada di antara batas bawah dan batas atas. Oke. Nah, kemudian nilai P ini akan menjadi nilai return value. Kita ambil contoh ini ya, kita panggil fungsi init populasi ya. Di sini sudah dibangkitkan secara acak ya 10 buah individu, yang mana tiap-tiap individu akan memiliki variabel 1 dan variabel 2. Jadi ini semacam koordinatnya ya, x1 dan x2-nya. Di sini kita bisa lihat range-nya adalah antara -10 sampai 10. Jadi setelah populasinya dibangkitkan, langkah berikutnya adalah kita akan menghitung kualitas dari populasi itu. Di sini kita akan membuat fungsi ya untuk menghitung kualitasnya. Karena tadi fungsinya adalah fungsi spare, jadi kita akan membuat fungsi dengan nama fungsi spare ini ya. Inputnya adalah populasi. 3 baris pertama ini dipakai untuk mengetahui dimensi dari populasinya ya. Jadi kita bisa tahu untuk individu 1 kualitasnya berapa dan dimensi dari permasalahannya berapa. Di sini kita menginisialisasi variabel f objektif yang dipakai untuk menyimpan nilai objektif tiap-tiap solusi atau tiap-tiap individunya ya. Dan di sini kita lakukan ya untuk setiap individu di dalam populasi ya. Jadi for i in string ukuran populasi ya, untuk setiap individu di dalam populasi, maka kita akan mengecek nilai variabelnya ya. For j in string dimensi. Jadi untuk setiap variabelnya. Jadi untuk setiap variabel itu nilainya akan dikuadratkan ya. Jadi di sini ada populasi di koordinat i, j itu dipangkatkan 2, berarti dikuadratkan. Nah, nilai kuadrat ini kemudian akan dijumlahkan, sehingga muncul rumusan D akan sama dengan D plus kuadrat dari variabelnya. Jangan lupa di awal D-nya di set 0 dulu ya, seperti itu. Nah, nilai D ini yang kemudian akan disimpan di dalam variabel f objektif. Sehingga di sini kita bisa lihat nilai objektif untuk individu I itu akan sama dengan D. Dan variabel f objektif ini akan menjadi return value dari fungsi spare ini. Kita coba jalankan. Ya, kita sudah mendapatkan nilai objektif dari ke-10 individu di dalam populasi awal. Setelah kita mendapatkan kualitas dari individu di dalam populasi awal, tahap berikutnya adalah kita membuat fungsi crossover. Ya. Di dalam fungsi crossover itu, kita akan memilih 3 buah individu dari populasi secara acak, ya, yang kita beri nama R1, R2, R3. Gitu ya. Jadi kita bangkitkan secara acak ya, dengan random integer, maka ini akan membangkitkan indeks dari individu di dalam populasi. Karena R1, R2, dan R3 ini harus berbeda, ya, individu yang berbeda, maka kita lakukan pengecekan. Jika R1 sama dengan R2, maka nilai R2-nya akan ditambah 1, ya, sehingga akan berbeda. Gitu ya. Kemudian jika R3-nya sama dengan R1 atau R3-nya sama dengan R2, maka R3-nya akan ditambah dengan 1. Dengan cara seperti ini, bisa memastikan bahwa R1, R2, dan R3 itu adalah individu yang berbeda. Yang perlu diingat di sini adalah bahwa ketika ditambah 1, ada kemungkinan nanti nilainya akan lebih besar daripada jumlah individu dalam populasi ya. Sehingga untuk mengantisipasi error karena hal tersebut,
kita akan menggunakan modulo ukuran populasi. Jadi ini nanti nilainya dari nilai maksimum akan kembali lagi ke nilai 0, seperti itu ya. Setelah kita menentukan 3 individu secara acak, maka kita bisa menghitung nilai V, yang mana nilai V ini didapatkan dari vektor basis ya di R3 ditambah dengan faktor skala dikalikan dengan selisih antara individu 1 dan individu 2, seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini kita sudah mendapatkan nilai koordinat yang baru, yaitu V. Dan V ini akan dijadikan sebagai return value. Oke, jadi ini. Ya, kita coba panggil. Jadi kita coba panggil di sini. Ya, di sini contohnya. Kita coba panggil lagi. Jadi nilai V ini akan tergantung ya, nanti R1, R2, R3 yang terpilih seperti apa. Setelah itu, kita akan membuat prosedur DE secara keseluruhan ya. Jadi tadi dari mulai inisialisasi populasi, kemudian menghitung kualitas dari individu di dalam populasi. Nah, selanjutnya kita akan mencari solusi baru. Jadi di sini kita akan menginisialisasi U yang akan dipakai untuk menampung lokasi yang baru ya, atau solusi yang baru seperti itu ya. Kemudian kita inisialisasi variabel base objektif, tujuannya untuk menyimpan solusi terbaik di dalam setiap iterasi. Jadi nilai terbaiknya tentunya adalah nilai paling kecil ya, sehingga di sini adalah f objektif minimum. Ya, itu nilai paling kecil di dalam variabel f objektif. Nah, di sini kita akan lakukan pencarian sampai batas maksimum iterasinya terpenuhi ya, sehingga kita menggunakan fungsi for. Jadi for it ini dari iterasi maksudnya ya. For it in string maksimum iterasi, maka kita akan mengecek setiap individu ya. Jadi di sini ada for i in string ukuran populasi, jadi akan menghitung setiap baris di dalam arraynya atau setiap individunya. Dan untuk setiap individu kita akan copy nilai individu di dalam variabel u. Ya. Ini maksudnya bahwa posisi yang baru itu diset sama dulu dengan posisi induknya. Jika nanti memenuhi kriteria crossover, baru nilainya akan dirubah. Seperti itu. Sehingga di sini kita lihat setelah mengcopy nilai individu induknya ke dalam U, ya, atau ke dalam anak, ya, maka kita bangkitkan nilai G_random, ya, di mana G_random ini mengambil indeks variabelnya secara acak, ya. Ini untuk memastikan bahwa ada satu variabel yang akan dirubah, seperti itu ya. Kemudian setelah itu untuk setiap J di dalam range D, artinya adalah kita akan mengecek untuk setiap variabelnya ya, sesuai dengan ukuran dimensi permasalahan ya. Ya. Untuk setiap variabelnya, ya, kita akan bangkitkan bilangan random. Ya. Jika bilangan random itu memenuhi kriteria crossover, atau jika variabelnya itu sama dengan G_random, maka kita akan melakukan crossover ya. Jadi kita akan dapatkan nilai V yang baru dengan proses crossover tadi. Ya. Nah, setelah itu nilai yang baru itu akan dimasukkan ke dalam variabel U ya. Jadi ini adalah posisi yang baru. Artinya di sini ada perubahan ya dari nilai sebelumnya ya. Jadi ada yang berubah ya. Variabel J-nya diganti dengan nilai U. Nah, setelah ini kita lakukan untuk setiap dimensi, maka kita akan mendapatkan solusi yang baru secara lengkap ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai U ya atau solusi yang baru ini, maka kita akan lakukan replacement ya. Maka sebelum melakukan replacement kita hitung dulu kualitas dari U-nya ya. Ya, seperti itu. Jadi dengan memanggil fungsi spare tadi ya, spare variabel U, kita dapatkan fungsi objektif untuk U. Baru kemudian kita bandingkan. Jika nilai objektif U lebih kecil dari nilai objektif I ya atau nilai induknya, maka nilai objektif I akan digantikan oleh nilai objektif yang baru. Dan jangan lupa bahwa untuk nilai variabel ya dari individu I di dalam populasi itu akan diganti oleh nilai variabel yang baru ya oleh U ini ya. Sehingga ini konsisten. Karena kalau tidak nanti hanya nilai objektifnya yang diganti tapi koordinatnya yang diganti menjadi nggak konsisten. Gitu. Oke. Nah ini kita akan ulang sampai individu yang ke M gitu ya. Jadi untuk I0, 1 sampai semua individu di dalam populasi mengalami proses ini.
Nah, setelah semua individu dalam populasi mengalami proses itu, berarti satu iterasi penuh sudah dilakukan dan kita bisa mencari ya solusi terbaik ya di dalam iterasi tersebut. Nilai terbaiknya ini kemudian kita simpan di dalam variabel gas F objektif ini gitu. Nah, setelah itu kita akan naikkan iterasinya ya dari iterasi 0 ke iterasi 1 ya. Ya, di iterasi 1 nanti juga sama untuk setiap individu dia akan cek untuk setiap variabelnya. Begitu juga nanti untuk iterasi 2 ketika sampai maksimum iterasinya tercapai. Setelah maksimum iterasi tercapai, maka kita sudah mendapatkan solusi yang terbaik ya. Jadi individu terbaik dalam populasi terakhir. Nah, kita coba jalankan. Ya, ini. Jadi kita bisa lihat ini adalah koordinat populasi awal, kemudian ini adalah nilai objektif untuk setiap individu di dalam populasi awal. Di dalam populasi awal kita lihat di sini nilai terbaiknya adalah 13,7 ya. Dan ini yang disimpan di dalam variabel F base objektif tadi ya. Jadi di awal solusi terbaiknya yang dapat adalah 13. Kemudian seiring berjalan iterasi kita lihat nilainya semakin mengecil ya. Sampai di iterasi terakhir itu nilai terbaik yang didapatkan adalah 0,2. Ini kalau kita coba plotkan ya kurang lebih seperti ini ya gambarnya ya. Jadi yang di awal nilai fungsi objektifnya adalah sekitar 13,7, kemudian dia menurun sampai yang ke 10, di sini nilainya 0,2. Seperti itu. Baik, demikian tadi contoh penerapan differential evolution dengan menggunakan Google Colaboratory. Terima kasih.